Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Siang dengan informasi memasuki periode puncak arus balik angkutan Lebaran. Stasiun Pasar Senen dipadati penumpang. Penumpang pilih kembali hari ini agar bisa beristirahat sebelum kembali bekerja. 5 hari setelah Lebaran, Stasiun Senen Jakarta terus didatangi pemudik yang kembali ke Jakarta. Puncak arus balik mudik Lebaran 2025 diprediksi terjadi hari ini dan besok. Hampir 19.000 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen hari ini. Penumpang yang tiba memilih kembali pada hari ini agar memiliki waktu istirahat sebelum kembali bekerja. Pasca Lebaran hari ini untuk kedatangan secara keseluruhan mencapai 52.060 orang hari ini. Kalau kita bagi per stasiun untuk Gambir kedatangan sebanyak 16.496 orang atau penumpang. Kemudian kedatangan di stasiun Pasar Senen ada 18.580 orang. Artinya sisanya sebanyak 16.984 orang datang atau tiba di stasiun tadi yang saya sebutkan, ada Jatinegara, Cikampek, Karawang, Cikarang, dan Bekasi. Kita pantau situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Veriska di sana. Selamat siang Carla, bagaimana pantauan Anda arus balik Lebaran di Stasiun Pasar Senen saat ini? Ya Imron dan juga saudara, situasi di Stasiun Pasar Senen hari ini sangat ramai dengan penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen yang baru saja menjalankan mudik Lebaran 2025 dan kembali lagi ke Jakarta setelah mengunjungi keluarganya di kampung halaman. Seperti yang akan diperlihatkan oleh juru kamera saya yaitu Veriska Immanuel, saat ini kondisinya seperti yang terlihat di belakang saya, sangat ramai penumpang yang ada di Stasiun Pasar Senen. Ini banyak sekali penumpang yang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen dan padatan ini mulai terjadi sejak pukul 8 pagi tadi dan hingga saat ini masih terus padat dengan penumpang yang tiba. Namun jika tadi pagi ini tercampur antara penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan juga yang tiba di Stasiun Pasar Senen, kalau siang ini tampaknya untuk penumpang tiba ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dan kepadatan ini juga terjadi tidak hanya di area tunggu ataupun area boarding, kepadatan terjadi juga mulai dari pintu masuk Stasiun Pasar Senen ke area drop off, lalu kemudian ke area tunggu, dan banyak sekali kemudian kendaraan yang lalu lalang untuk menjemput penumpang yang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen. Hari ini tercatat ada 52.060 penumpang yang tiba di wilayah Daob 1 Jakarta, dan khusus untuk Stasiun Pasar Senen tercatat ada 18.580 penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan data kemarin ini, penumpang tiba di Pasar Senen ini sebanyak 18.383, dan artinya hari ini ada 197 penumpang lebih banyak yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen dibandingkan dengan kemarin, walaupun secara keseluruhan berdasarkan informasi dari Humas KAI Daob 1 yaitu Ikswan bahwa puncak arus balik dari mudik Lebaran 2025 untuk wilayah Daob 1 yang terdiri dari Stasiun Gambir dan Senen dan juga wilayah lainnya ini terjadi pada kemarin. Namun data ini masih akan berubah seiring dengan belum adanya beberapa penumpang yang melakukan check-in sehingga belum terdata di Humas KAI Daob 1. Dan berdasarkan pantauan dan informasi yang kami peroleh, untuk asal keberangkatan paling banyak yang hari ini tiba di Stasiun Pasar Senen ini ada di sejumlah wilayah, yaitu Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta dan juga Surabaya. Tadi kami juga sempat menanyakan dengan penumpang yang baru saja tiba maupun yang akan berangkat. Ini rata-rata memilih berangkat atau tiba dan kembali ke Jakarta pada hari ini karena memang membutuhkan waktu istirahat sebelum kembali bekerja, ataupun juga ada yang ternyata memang dapatnya tiketnya pada hari ini. Sedangkan selain untuk jumlah penumpang yang akan tiba pada hari ini, untuk hari ini juga penumpang yang akan berangkat
berangkat dari stasiun Pasar Senen ini juga masih banyak ya Imron dan juga saudara. Tercatat ini akan ada 21.073 penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan rata-rata tadi kami juga sudah menanyakan langsung pada penumpang mengapa alasannya berangkat pada hari ini, karena ada yang ternyata ingin menghabiskan masa liburannya, kemudian juga ada yang ternyata kemarin tidak kedapatan tiket sehingga akhirnya mengundurkan jadwal keberangkatan menjadi hari ini. Demikian Imron. Baik, jumlah pemudik yang tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta hingga siang hari ini jumlahnya terus meningkat. Tercatat hari ini ada sekitar 18.500 penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Veriska. Selamat bertugas rekan-rekan. Informasi selanjutnya, saudara, jalur arteri Simpang Pemuda Cirebon, Jawa Barat dipadati kendaraan pemudik sejak Jumat hingga Sabtu pagi tadi. Lonjakan kendaraan terjadi di ruas jalan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dan sekitarnya. Satlantas Polres Cirebon Kota menerapkan buka tutup jalur di Simpang Pemuda Cirebon untuk mengantisipasi kemacetan pada arus balik Lebaran. Polisi memprioritaskan kendaraan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dan sekitarnya. Lonjakan kendaraan, khususnya sepeda motor, terjadi sejak Jumat kemarin, seiring dengan berakhirnya masa libur Lebaran. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang memantau arus balik Lebaran di Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Syahri, bagaimana situasi arus balik di Cirebon siang hari ini? Ya, selamat siang Pak Imron di studio dan saudara. Sampai siang ini kepadatan arus balik tampaknya terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi, terutama di jalur arteri kota dan juga Kabupaten Cirebon, di mana kami melakukan pemantauan sejak Sabtu pagi tadi sampai siang ini. Beberapa kendaraan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 itu hampir seluruhnya memadati simpang-simpang pemuda di kota Cirebon. Ada beberapa persimpangan yang cukup padat dan dekat sekali jaraknya di kota Cirebon ini. Beberapa di antaranya adalah setelah melintasi Kabupaten Cirebon, mereka akan masuk ke Pegambiran, di mana ini menjadi titik kendali. Apabila memang terjadi kepadatan yang cukup signifikan, maka biasanya kepolisian akan berkoordinasi dengan Kabupaten Indramayu untuk melakukan pengalihan arus di jalur alternatif. Namun rekayasa berupa ini belum dilakukan karena masih dilakukannya sistem buka tutup di pusat kota Cirebon. Kemudian para pemudik juga tersendat di beberapa persimpangan antara lain Perumnas, Terminal Harjamukti, Kangerasan, dan saat ini saya melaporkan kepada Anda, Baik, adalah simpang pemuda, di mana titik kendali dari Satlantas Polres Cirebon Kota dan Tim Urai melakukan buka tutup arus dari beberapa menit yang lalu. Sudah ada sekitar 1 jam kurang lebih petugas melakukan penutupan di jalur yang memotongnya, yakni dari arah Jakarta, maksud kami dari arah pusat kota Cirebon menuju kawasan pendidikan, yakni Jalan Perjuangan, pun demikian sebaliknya. Dan diberlakukan beberapa kali sistem 2:1, yakni 2 kali perjalanan ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Ini dilakukan oleh Satlantas Polres Cirebon Kota untuk mengurai beberapa kepadatan tersebut. Dinas Perhubungan Kota Cirebon juga telah menyampaikan perkembangan traffic counting-nya atau perhitungan kendaraannya, bahwa sampai saat ini sudah ada lebih dari 2.000 kendaraan per jam yang melintasi ke arah Jakarta. Dan rata-rata dari 2.000 lebih ini adalah dinominasi oleh kendaraan roda 2. Artinya ini merupakan salah satu barometer dan ukuran di mana kondisi jalur Pantura sudah mengalami kepadatan. Namun kondisi sebaliknya terjadi di ruas tol Cipali maupun tol Palikanci, di mana 2 ruas ini yang telah diberlakukan sistem one way atau satu arah itu sudah mulai terurai kepadatannya, Imron. Pada pagi tadi sampai siang ini kami hanya melihat beberapa titik saja, terutama di beberapa pintu masuk yang dari jalur Pantura hendak masuk ke jalur tol. Itu ada beberapa pintu masuk yang memang disediakan oleh petugas kepolisian untuk mempermudah para pemudik yang semula berada di jalur arteri untuk masuk ke dalam jalur tol yang sedang dilakukan one way ini, baik di jalur A maupun jalur B. Dan kita ketahui bahwa jalur one way ini sudah diperpanjang dari yang semula hanya di kilometer 188 ke kilometer 70, kemudian pada pukul 16.30 kemarin Jumat sore itu ditambah 219 tol Kanci Pejagan,
pada lepas maghrib atau sekitar pukul 18.30 diperpanjang lagi menjadi 246 kilometer 246 di Pejagan, dan cukup panjang sekali karena memang terjadi cukup antrian sehingga akhirnya sempat terinformasi bahwa terjadi flag off dari kilometer 4 kali kangkung, dan kebijakan ini ternyata efektif untuk mengurai kepadatan yang terjadi pada Jumat malam tadi, dan Sabtu ini terasa sekali manfaatnya. Artinya di jalur A maupun jalur B kendaraan yang melaju ke arah Jakarta itu sudah terurai dan terpantau ramai lancar. Para pemudik yang menggunakan momen untuk kembali ke Jakarta hari ini berusaha untuk memanfaatkan waktu yang tersisa 2 hari lagi, yakni di hari Minggu dan di hari Senin, untuk beristirahat dan juga barangkali untuk bersilaturahmi ke beberapa sanak saudara di beberapa wilayah Jabodetabek sebelum kembalinya beraktivitas di hari Selasa nanti. Baik, jumlah kendaraan yang melintas di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat menuju arah Jakarta dan sekitarnya terpantau semakin meningkat hingga siang hari ini. Rekayasa arus lalu lintas juga telah disiapkan diantaranya dari sistem buka tutup jalur. Terima kasih atas laporan Anda, Muhammad Syahrul Ramdom yang melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas. Sistem kontraflow diterapkan di tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Imbasnya, arus lalu lintas keluar Jakarta terpantau padat. Puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi siang ini hingga besok. Arus kendaraan di Simpang Gobing, Garut